Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Alwi Rizky Permana Siregar dari Pendidikan Vokasional Informatika. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan sosiologis, yang ketiga ada landasan kultural, yang keempat ada landasan historis, yang kelima ada landasan psikologis, yang keenam ada landasan iptek, yang ketujuh ada landasan politik, yang kedelapan ada landasan ekonomi, dan yang kesembilan ada landasan yudiris. Oke, yang selanjutnya ada landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Oke, yang selanjutnya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun landasan pendidikan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada idealisme. Idealisme berasal dari kata ide yang artinya adalah dunia di dalam jiwa, Plato. Jadi pandangan ini lebih menekan hal-hal bersifat ide dan merendahkan hal-hal yang bersifat materi dan fisik. Realitas sendiri dijelaskan dengan gejala-gejala psikis, roh, budi, diri, pikiran mutlak, bukan berkenal dengan materi. Oke, yang kedua ada realisme. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berbeda sendiri tanpa disadarkan kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Yang ketiga ada pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasil yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Oke, yang keempat ada positisme. Positisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Yang kelima ada kristensialisme, adalah tradisi pemikiran filsafat yang terutama diasosiasikan dengan beberapa filsufat Eropa abad ke-19 dan ke-20 yang sepaham meskipun banyak perbedaan doktrinal yang mendamah. Pemikiran filsafat bermula dengan subjek manusia, bukan hanya subjek manusia yang berpikir. Oke, selanjutnya ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Oke, yang selanjutnya ada landasan kultural. Landasan
kultural adalah landasan yang lebih menekan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur-unsur bangsa lain. Oke, selanjutnya adalah landasan historis. Landasan historis adalah sebuah landasan atau aspek yang ditinjau dari perjalanan sejarah sebuah bangsa dalam menciptakan dan mengembangkan sebuah kebijakan, paham, ideologi, atau hal. Pembahasan pada kesempatan ini soal menyajikan kita oleh suatu pertanyaan terkait landasan historis. Landasan historis adalah salah satu landasan yang digunakan pada saat pengembangan Pancasila. Terkait Pancasila, landasan historis Pancasila dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan perumusan dari suatu nilai, norma, dan budaya yang telah berkembang sejak lama sepanjang sejarah perjalanan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari hidup bangsa Indonesia, meski secara formal baru ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan pemahaman terhadap peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. Oleh karena itu, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan bagi seorang pendidik. Hasil kajian penemuan psikologis sangat diperlukan penerapan dalam bidang pendidikan. Oke, yang selanjutnya adalah landasan iptek. Karena itu merupakan salah satu landasan pendidikan. Dalam pengertian ini, pendidikan harus ditempatkan dalam perkembangan dan perubahan kepribadian manusia. Semakin manusia berubah, semakin besar pula pendidikan berkembang dan berubah serta menemukan maknanya. Oke, yang selanjutnya adalah landasan politik. Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Oke, yang selanjutnya adalah landasan ekonomi. Landasan ekonomi manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi. Sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan yang namanya ekonomi. Dunia saat ini tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah walaupun utang di luar negeri cukup besar dan penghasilan rakyat Indonesia sangat minim. Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. Oke, yang terakhir ada landasan Yudiris. Landasan Yudiris atau hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan pijakan dalam pendidikan, terutama adalah pendidikan nasional. Oleh dalam hal ini, peraturan atau undang-undang yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain, fungsi landasan pendidikan ialah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan studi pendidikan. Oke, sekianlah video tentang landasan-landasan atau macam-macam landasan pendidikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya.